Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video ini, kita akan kembali membahas analisa dan review saham di sektor teknologi, yaitu Bukalapak.com Tbk dengan kode saham BUKA. Analisa yang Mimin gunakan adalah analisa pertumbuhan profit, dividen, pergerakan harga saham, data transaksi, dan partisipasi investor. Informasi pada video ini tidak untuk mengajak membeli dan menjual saham. Sekilas tentang BUKA, Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Melalui platform online dan offline-nya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Sejak didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak dan 90 juta pengguna aktif dan pada tahun 2017 menyandang status unicorn. Bukalapak selalu memiliki perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM Indonesia. Selanjutnya, dari pergerakan harga saham BUKA selama tahun 2022 lalu, di awal hingga akhir sangat fluktuatif dan cenderung downtrend. Harga saham BUKA bergerak di rentan 400-an hingga 200-an sepanjang tahun 2022 lalu. Namun jika ditarik sedikit lebih ke belakang, sejak listing di bursa pada 6 Agustus 2021, saham BUKA terus mengalami penurunan, dari harga IPO-nya, di harga 850. Sempat di awal naik ke 1000 di beberapa hari pertama, kemudian harga sahamnya, terus dibantai hingga level terendahnya di harga 200-an. Lanjut ke harga histori saham BUKA, selama awal IPO, hingga saat ini, belum ada data histori minimal 5 tahun ke belakang. Jadi sama seperti kasus saham GoTo, probabilitas pergerakan harga saham BUKA, tidak bisa kita analisa secara efektif dan akurat saat ini. Sepanjang tahun 2022 lalu, BUKA memperoleh pendapatan sebesar 898 miliar rupiah. Hingga kuartal 3 tahun 2022, sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 521 miliar rupiah saja. Kemudian kita lanjut ke laba bersih, di kuartal 3 tahun 2022 lalu, BUKA mencatatkan rugi bersih yang sangat fantastis, yaitu sebesar 5,027 triliun rupiah. Sedangkan rugi bersih di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 550 miliar rupiah saja. Untuk rugi bersih yang fantastis ini, perlu dilakukan analisa laporan keuangan yang lebih detail dan mendalam. Bagi sobat investor yang tahu bagaimana cerita rugi bersih Bukalapak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk dividen bagi investor yang masih nyangkut, ataupun yang sudah punya di harga bawah, sepertinya harus bersabar. Karena, dengan kerugian yang dialami BUKA, kecil kemungkinan akan membagikan dividen di tahun 2023 ini, ataupun di tahun-tahun mendatang. Meskipun nanti BUKA mencatatkan keuntungan, belum tentu juga akan membagikan dividen, karena kondisi keuangan perusahaan perlu distabilkan terlebih dahulu, setelah 10 tahun lebih membakar uang. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham BUKA terdiri dari pemegang saham di bawah 5%, memiliki sebanyak 52,87%. PT Kreatif Media Karya sebagai pengendali, memiliki sebesar 24,63%. API Hong Kong Investment Limited, memiliki sebanyak 13,048%. Archipelago Investment Pty Ltd, memiliki sebesar 9,447%. Selain itu, ada juga direksi dan komisaris yang tercatat memiliki saham, dengan persentase paling banyak dimiliki oleh Bapak Willis Halim,
sebanyak 1,3955%. Dan para pimpinan lainnya, dengan persentase yang relatif sangat kecil, yaitu di bawah 0,1%. Dari saham yang bisa diperdagangkan, atau yang biasa disebut saham scriptless, pada saham buka mempunyai porsi 99,9 rasio saham scriptless. Kemudian kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan partisipasinya, yaitu investor asing di awal 2022 memiliki sebanyak 43,3% dan di akhir Desember menjadi 46%, naik sebanyak 2,7% partisipasinya. Kemudian investor institusi di awal 2022 memiliki sebanyak 35,9% dan di akhir Desember menjadi 37%, naik sebanyak 1,1% partisipasinya. Dan investor retail, di awal 2022 memiliki sebanyak 30,8% dan di akhir Desember menjadi 17,1%, turun sebanyak 3,7%. Dari indikator pergerakan investor asing selama 2022, dari awal tahun masih terlihat downtrend, mulai berhenti turun dari bulan Agustus, hingga saat video ini dibuat, sudah berhenti turun dan cenderung sideways. Kemudian dari data transaksi dari akhir Desember lalu, investor asing ternyata malah melakukan pembelian, meskipun di awal dan pertengahan Januari ini kembali melakukan sedikit penjualan. Jadi secara umum, transaksi investor asing bisa dijadikan indikator pergerakan harga, karena porsi partisipasinya cukup besar. Ini ditandai dengan berhentinya penurunan harga saham buka, saat investor asing mulai melakukan transaksi pembelian saham di harga bawah. Demikian analisa dan review singkat saham buka pada video ini. Apabila kamu ingin berinvestasi di saham buka, silahkan melakukan analisa lebih dalam lagi. Semoga informasi pada video ini bisa membantu investasimu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.